cerna, lambung majemuk untuk poligastrik. Contoh yang lambung tunggal apa aja hewannya? Kuda. Udah. Terus babi. Anjing kucing itu majemuk apa tunggal? Tunggal. Tunggal. Kalau lambung majemuk, contoh hewannya? Sapi. Lansia. Ya, ruminansia. Sapi, kambing, domba, jerapah. Terus, nah ini. Nah, tujuan bedah saluran cerna di sini dibedakan juga. Ini hanya sesuai sama jenis lambungnya. Dan bedanya cuman hewan apa. Jadi kalau monogastrik berarti organ pencernaan hewan non-ruminansia. Jadi identifikasi keberadaan cacing dan juga perubahan organ di hewan non-ruminansia. Tapi kalau di bedah saluran lambung majemuk atau poligastrik itu di hewan ruminansia. Nah di lab perkalian itu seingat aku disuruh yang lambung majemuk. Jadi poligastrik berarti nanti tujuannya yang merah ini. Di lab. Oke, terus alat bahan teknik bedah saluran cerna. Ini masih 11-11 sama yang bedah saluran cerna unggas, jadi sampel hewan. Di sini kemarin kita pakai hewan kambing, terus sampel hewan ini fungsinya sebagai sampel atau hewan yang akan diamati. Terus ini masih sama fungsinya kayak yang bedah saluran cerna unggas. Aku ulangi aja. Kalau yang gunting bedah ini fungsinya untuk memotong dan juga membuka organ. Terus pinset ini untuk menahan dan juga preparir organ. Selain itu juga digunakan untuk mengambil cacing yang ditemukan di dalam organ. Terus kalau cawan Petri ini tempat penyimpanan sementara dari cacing. Jadi bisa pakai cawan Petri ataupun pot feses. Terus NaCl fisiologis ini medianya. Jadi media penyimpanan sementaranya. Tuh, karena NaCl fisiologis ini dia sifatnya isotonis terhadap dinding cacing kayak terhadap tubuh si cacing gitu. Makanya disimpan sementaranya di NaCl fisiologis. Ditambah lagi NaCl fisiologis ini cairan yang eh, paling mirip sama cairan tubuh kita. Jadi istilahnya itu dia masih bisa beradaptasi hidup sementara di NaCl fisiologis. Lanjut, scalpel dan blade ini untuk mengiris organ dan juga mengikis permukaan organ. Jadi kalau kalian ketemu ada yang tampak hiperemis organnya atau ada penebalan, itu dikikis atau di scraping pakai scalpel dan blade ini. Terus objek glass cover glass itu fungsinya seperti biasa, mikroskop juga seperti biasa. Kalau mikroskopnya, kalau kalian periksa cacingnya, itu kalian pakai perbesaran 40 sampai 100 aja. Kalau kalian periksa telur cacingnya, kalian pakai perbesaran 100 sampai 400. Jadi kalau cacing perbesarannya berapa? 40 sampai 100. Kalau telur cacing, oke. Terus selanjutnya ada media preservasi ini sebagai pengawet. Sudah aku jelaskan juga kalau preservasi basah atau pengawetan basah yang di toples-toples kaca itu pakai formalin 10%. Tapi kalau berniat untuk melakukan pewarnaan dan juga pre- preservasi yang di preparat itu nanti pakai alkohol gliserin 5% sebelum diwarnai. Oke, lanjut ke langkah kerjanya. Di sini kita bahas dulu yang lambung tunggal. Ini lebih simpel. Yang pertama siapkan alat bahan, lalu pisahkan dan keluarkan saluran cerna mulai dari esofagus sampai anus. Lakukan pembedahan perlahan menggunakan gunting atau scalpel blade, lalu pisahkan feses dan periksa untuk identifikasi adanya telur cacing dan perhitungan TCPGT. Jadi di sini nomor 4 ini dia maksudnya itu fesesnya itu juga diperiksa gitu. Nah, habis itu dihitung TCPGT. Nah, kebetulan kita sudah memeriksa fesesnya itu di pertemuan Helmin yang pertama. Jadi kemarin nggak kita lakukan. Terus nomor 5 ini kita lakukan.
yaitu lakukan scraping dengan scalpel untuk mencari kemungkinan adanya scolex cacing pita, terutama pada bagian yang mengalami radang atau mukosa hiperemis. Jadi, harapannya kalian nge-scraping di tempat-tempat atau di mukosa yang terlihat ada lesinya, itu harapannya masih ada sisa-sisa kepala dari si cacing yang nempel di dinding usus gitu. Nah, kadang kan apalagi kalau cacing pita itu kan kadang segmennya yang udah dewasa kan dia lepas gitu kan, terus terbawa keluar bersama feses. Nah, kadang kepalanya atau yang bagian anteriornya itu kadang masih nempel di dinding usus. Makanya kalian lakukan scraping itu tadi. Terus lanjut, itu tadi kalau lambungnya tunggal. Nah, lebih simpel tadi, karena nggak perlu dibeda-bedakan. Sedangkan kalau lambungnya majemuk, ini agak sedikit panjang. Jadi, pertama siapkan alat bahan, lalu keluarkan usus dengan mengikat ganda dulu rektum. Jadi, waktu sebelum dipotong, itu rektumnya itu diikat ganda dulu. Biar apa? Biar si kotoran-kotorannya itu nggak pada tercecer semua. Khusus dilepaskan dari alat penggantungnya, jadi diambil. Nah, posisi yang kalian kemarin itu sudah diambil dari penggantungnya dan juga sudah dipisah-pisah per organ. Nah, jadi maksudnya itu di sini buat ikatan ganda pada setiap organ. Itu contoh di sini ini ada rumen, terus di sini ada retikulum, terus diikat ganda nih, ini, ini. Nah, habis itu yang digunting yang ini dipotong. Biar apa? Biar isian dari rumen sama retikulum ini tidak saling tercampur. Itu kan nanti mempengaruhi isiannya juga kan, mikrobialnya juga berbeda, tekstur dari isi perutnya juga berbeda di tiap organ gitu. Terus selanjutnya rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus dan luluh itu dibuka dindingnya, terus diisinya dikeluarkan gitu. Nah, jadi waktu kalian bedah, gunting tet nih, dipotong, terbuka, terus habis itu isiannya dibuka semua, terus diperiksa apakah ada cacing. Nah, di sini cacingnya itu ukurannya biasanya lumayan kecil-kecil dan juga halus, terutama yang ada di usus halus, sekum kolon. Yang lebih kecil itu di usus besar sih. Di sekum itu dia ukurannya lebih kecil. Nah, di kolon. Terus habis itu periksa mukosa masing-masing organ, apakah ada kemungkinan cacingnya dan dilakukan scraping pada area yang mengalami peradangan. Nah, kalau udah ketemu cacingnya, dimasukkan ke larutan NaCl fisiologis. Nah, untuk fesesnya tadi dilakukan perhitungan telur cacing per gram tinja atau TCPGT gitu. Nah, jadi ini kalau kalian mau identifikasi si cacingnya, itu langsung aja ditaruh di eh, objek gelas, terus ditetesi NaCl, terus diperiksa. Nanti kalian mengikuti sama buku panduan atau textbook yang udah kalian punya untuk lihat ciri-cirinya. Disesuaikan sama inangnya juga, sama kalian nemunya di mana. Kayak gitu. Nah, ini juga sudah aku jelaskan tentang preservasi atau koleksi cacing. Kalau mau preservasi basah, itu di media formalin 10%. Ini biasanya untuk cacing nematoda. Terus kalau untuk mau diwarnain, itu pakai preservasinya awalnya direndam di alkohol gliserin 5%. Ini untuk biasanya kelas Trema sama Cestoda. Kemarin aku jelaskan dia juga pakai pewarna. Nama pewarnanya apa masih ingat? Yang untuk mewarnai asetit. Asetit karmin. Oke, asetit karmin. Dia warnanya merah. Oke, next. Identifikasi dan klasifikasi cacing pada mamalia. Di sini kita bagi menjadi tiga, dibedakan berdasarkan hostnya. Jadi yang pertama kita bahas di ruminansia, yang kedua kita bahas di babi, yang ketiga di mamalia lain. Jadi nanti kita bahas ada kuda, anjing, dan kucing. Pertama, di saluran cerna ruminansia. Nah, ini di kambing. Jadi yang di blok abu-abu itu yang kita masukkan di PPT ini.
Untuk yang sisanya ini kan kalian sudah pelajari juga di semester sebelumnya. Untuk yang penyakit parasitik ini tidak sebanyak itu lagi yang dimasukkan. Jadi di hepar ada fasciola, abomasum ada Haemonchus contortus, di cecum ada Trichuris ovis. Nah, ini kalau di sapi, ini masih sama. Kalau di hepar ada fasciola, abomasum Haemonchus, di usus halus ada Moniasia, Strongyloides, dan juga Toxocara. Ini juga perlu kalian ketahui di organ-organ lain kayak di mata, di kulit, di paru-paru. Siapa tahu nanti keluar. Oke, yang pertama organ hepar. Nah, di sini ada distomatosis karena cacing fasciola. Ada fasciola gigantika dan juga hepatika. Predileksinya saluran empedu dan juga hepar. Inang utamanya sakado, anjing, kucing, kuda, dan manusia. Inang perantaranya siput Limnaea javanica. Stadium infektif metaserkaria, kepentingannya di stomatosis. Di sini gejala-gejalanya ini mirip-mirip semua, ada kelemahan, anoreksia, anemia, diare, penurunan produktivitas. Cuman di sini untuk di stomatosis juga ada edema submandibula atau battle jaw. Jadi yang kelihatan mandibulanya dia bengkak terus kayak gondongan gitu. Terus selain itu ada juga tanda-tanda lainnya yaitu hydrotoraks, hydroperikardium, dan juga asites untuk sistemiknya. Oke, next ini makros dan mikros cacing fasciola. Kalau kalian ingat, dia bentuknya yang kayak daun, tipis, tipis seperti daun, terus tepinya hitam, terus tepinya hitam, dalamnya putih. Nah, di sini kalau kalian ingat juga membedakan fasciola hepatica dan juga gigantica. Karena gigantica, gigan berarti dia lebih besar. Nah, terus dibedakan lagi dari bahunya yang kita apa? Bukan bahu, tapi bagian yang kita sebut bahu. Kalau di hepatica ini dia lebih lebar. Tapi kalau di hepatika dia lebih lebar, kalau di gigantika dia lebih tipis. Jadi tidak menonjol gitu, bentukan yang seperti bahu. Oke, next ini telur fasciola. Dia bentuknya oval, terus habis itu ada operculum. Jadi ini sebagai pintu masuknya. Pintu masuk, pintu keluar, pintu keluar dari si cacingnya. Jadi ini tuh nanti sering dikelirukan sama parampistomum gitu. Nah, untuk membedakannya itu biasanya menggunakan metode Parfit and Banks gitu. Jadi dia metodenya itu pakai perbeda prinsipnya itu karena ada perbedaan ketebalan dinding telur gitu kan. Nah, jadi karena si fasciola ini dia ceritanya dindingnya lebih tebal. Nah, setelah itu diperiksa, jadi hasil pemeriksaan sedimentasi itu dicampur sama methylene blue. Oke, dicampur metilen blue. Nanti kalau seumpama dia diperiksa di bawah mikroskop telurnya itu warnanya biru, berarti dia telurnya si parampistomum. Tapi kalau dia warnanya tetap kuning keemasan, berarti itu telurnya si fasciola gitu. Tadi fasciola sama parampistomum dinding telurnya lebih tebal mana? Hmm, fasciola. Karena lebih tebal fasciola, berarti pewarnanya masuk apa enggak ke fasciola? Enggak, oke. Jadi fasciola warnanya tetap kuning keemasan, sedangkan kalau parampistomum dikasih metilen blue warnanya dia jadi biru. Kak, aku nge-lag banget. Oke, jadi untuk membedakan telur fasciola sama parampistomum itu bisa hasil sedimentasinya itu dikasih pewarna metilen blue. Nah, kalau nanti warna telurnya itu jadi biru, berarti dia telurnya parampistomum. Kalau telurnya tetap kuning keemasan, berarti telurnya fasciola. Tuh, karena ketebalannya itu ketebalan telurnya lebih tebal punya si fasciola. Oke, next organ abomasum.
Sini ada hemonkosis disebabkan oleh Hemonchus contortus, inang utamanya sapi, kambing, domba. Terus stadium infektif larva stadium 3, kepentingannya hemonkosis. Kontrolnya ada vaksinasi, terus pemberian obat cacing. Nah, di sini gejala-gejalanya ini ada, kalau akut biasanya menyebabkan kematian, biasanya pada ternak yang muda, masih anakan gitu. Terus dia juga menyebabkan anemia dan kadang hidremia. Jadi hidremia itu kayak bentuk dari eh, bentuk pertahanan dari anemia juga gitu. Karena dia anemia kan plasmanya kurang, terus eritrositnya juga kurang. Nah, itu tubuh itu ada regulasinya. Jadi dia ingin menaikkan cairan tubuh. Tapi si hidremia ini tidak bisa menaikkan jumlah eritrositnya. Cuman kayak naikin cairan atau plasma darahnya doang gitu. Terus dia juga menyebabkan edema, batal jauh juga, terus kadang menimbulkan diare. Cuman di sini dijelaskan emasiasi tidak terlihat, jadi tidak terlihat adanya kekurusan kayak gitu. Terus biasanya dia itu nyerangnya bareng-bareng sama Trichostrongylus. Jadi kayak modelnya tuh mereka berdua ini saling berebutan makanan juga gitu. Oke, ini kalau kalian ingat, cacing di abomasum ini si Hemonchus contortus dia itu yang punya bentukan barber spool untuk cacing betinanya. Jadi kelihatan ada bentukan kayak spiral dua warna merah dan putih saling melingkar-lingkar gitu. Kalau yang jantannya dia kemerahan. Terus dia ukurannya kecil gini. Jadi kalau kalian bandingkan atau kalian bayangkan, kalau kalian mau nyari cacingnya, itu berarti di abomasum kira-kira dari cawan petri yang kecil ini dia ukurannya ya udah cuman segini aja. Tapi untuk barbar spolnya itu masih jelas untuk dilihat dengan mata telanjang. Tapi kalau mau lebih jelas lagi pakai mikroskop. Nah, ini ada preparat cacing. Di yang kiri ini betina punya vulva flap untuk Hemonchus contortus. Kalau yang jantan dia ada bursa copulatrix dan juga ada spikula di tengah. Ini untuk cacing jantan nematoda memang kebanyakan punya bursa copulatrix untuk membantu kopulasi. Nah, ini telurnya. Di sini telur si Hemonchus itu dia bentuknya bergerombol seperti awan. Jadi terkadang nggak begitu kelihatan jelas gitu bentukan telur-telurnya karena dia beneran bergerombol dan nggak jelas bentuknya. Cuman untuk tiap paketnya itu dia masih ada batas yang jelas gitu. Terus, jadi kalian nanti kalau ngerjakan laprak juga dikasih keterangan mana yang dimaksud bergerombol seperti awan ini. Terus mana yang berdinding tipis berarti dindingnya yang ditunjuk. Terus ada area bening berarti ini. Kayak gitu. Jadi nanti kalau uprak nemunya kayak gini juga seperti itu mengerjakannya. Oke, next. Di usus halus ruminansia, kita bakal menemukan Monisia sp. Di sini ada Monisia expansa dan juga Benedeni. Predileksinya usus halus, inang utama sakado, inang perantara oripated mites, atau tungau. Berarti kontrolnya nanti ada mengontrol tungau dan juga pemberian obat cacing juga. Nah, di sini gejala-gejalanya itu biasanya lemah, kurus, asimptomatis juga. Kadang tidak terlihat gejala-gejala yang parah. Cuman kadang di infeksi ringan itu nanti ada gangguan pencernaan, entah itu diare. Terus kalau di infeksi berat itu jelas kelihatan nanti adanya penurunan produksi, pertumbuhannya terhambat, ada anemia. Nah, ini kalau kalian ingat, ada dua monesianya. Yang kiri ini interproglottidal glands-nya menyebar rata, berarti monesia apa? Yang ekspansa, Kak. Oke, yang ekspansa. Di expand menyebar, berarti kalau ekspansa dia interproglottidal glands-nya menyebar rata. Kalau yang Benedeni dia interproglottidal glands-nya berkumpul di tengah. Nah, ini makrosnya dia kayak
mie ketiau, bentuknya bersegmen dan juga warnanya putih. Jadi kelihatan ini ada segmen-segmennya, ada garis-garisnya. Ini ada garis-garis segmen-segmennya gitu. Jadi nggak yang seperti mie tewiyau yang real lurus gitu. Oke, next. Ini bentuk telur cacingnya. Kalau Benedeni dia segi 4, kalau Expansa dia segitiga. Yang mana di dua-dua ini sama-sama ada bentukan piriform aparatus yang bentuknya kayak bohlam atau kayak buah pir ini. Di dalam si bentukan piriform itu, di dalamnya ada heksakan embrio. Yang di sini kayak ketutupan, nggak begitu jelas juga. Oke, selanjutnya Strongyloides papillosus. Di sapi kambing domba juga usus halus, stadium infektif larva stadium 3, kepentingan nematodosis, kontrolnya sanitasi kandang dan albendazol. Sini gejalanya ada diare, muntah, anoreksia, penurunan berat badan. Jadi masih ya udah normal, mas. Nggak normal maksudnya dalam artian layaknya cacingan pada umumnya. Nah, di sini kebetulan kasusnya itu yang cacingnya sudah migrasi ke area ambing. Jadi yang kalian lihat kayak urat ini itu dia cacingnya. Nah, ini untuk golongan Strongyloides, kebetulan cacingnya bentuknya mirip-mirip antara Strongyloides papillosus sama Strongyloides yang kemarin kita bahas di unggas. Ciri-cirinya juga masih sama, esofagusnya dia panjang. Terus vulvanya itu ada di pertengahan hingga sepertiga akhir tubuh cacing. Nah, kalau di betina berarti ketemu telur, kalau di jantan berarti nanti bagian posteriornya dia melengkung. Nah, ini bentukan telur cacing dari Strongyloides papillosus. Dia dindingnya tipis, terus habis itu di dalamnya itu biasanya ada bentukan larva cacing. Tapi tidak semua yang ada bentukan larva cacing itu Strongyloides. Oke, next. Ini ada genus lain yaitu Toxocara. Di sini kebetulan yang nyerang ruminansia itu Toxocara vitulorum. Jadi nanti kalian bakal menemukan Toxocara yang lain. Tuh. Nah, kebetulan ini Toxocara vitulorum dulu. Dia infektifnya telur infektif berisi larva stadium 3. Kepentingannya askariasis. Ingat-ingat. Kepentingannya askariasis karena dia masih satu famili gitu. Askarididae. Terus kontrolnya piperazin, fembendazol, obat-obat cacing lah intinya. Terus sanitasi pakan dan juga pemenuhan nutrisi pakan. Nah, ini di sini udah aku jelaskan juga yang kemarin-kemarin. Kalau dia gejalanya ada diare, warnanya kayak lumpur. Terus kalau udah obstruksi atau udah penuh, ususnya dengan cacing, dia kadang hewannya bisa kolik gitu. Jadi kalau kalian bayangkan kan usus, dia setiap makan nih makan, tapi ternyata ususnya dibuntu sama cacing. Nah, nanti saluran cernanya juga bakal buntu, terhambat, makanya kadang kolik sampai kematian itu bisa. Nah, ini untuk makrosnya. Sini dia putih susu, terus bedain jantan sama betina, lihat aja posteriornya. Kalau jantan dia lebih melingkar, kalau betina lurus. Ini melingkar, ini yang F lurus. Terus ini nggak ada ciri khususnya lagi, mungkin cuman ditambahin kalau di dia juga punya 3 bibir yang menonjol. Untuk nematoda itu memang kebanyakan anteriornya itu punya 3 bibir juga. Nah, yang khas mungkin telurnya. Jadi telur Toxocara ini dia punya bentukan pitted surface. Jadi dinding telurnya ini dia berlekuk-lekuk gitu. Berlekuk-lekuk, makanya kelihatan kayak ada gerigi-geriginya ini. Jadi untuk Toxocara-Toxocara yang lain, nanti kalau ada dapat hewan yang lain, terus dia jenisnya masih Toxocara, bentuk telurnya juga masih mirip kayak gini. Oke, lanjut ke organ sekum. Nah, ini yang aku maksud tadi, hati-hati karena ada organ yang dia hewan cacing yang dia kecil. Nah, kecilnya segini maksudku. Nah, di sini spesiesnya Trichuris ovis, predileksi di sekum.
Kepentingannya trikoriasis, kontrolnya pemberian antelmintik, dan juga sanitasi kandang. Ini gejalanya ada anemia, penurunan berat badan, terus kadang waktu dibedah itu dia ada radang mukosa sekum. Jadi di mukosa sekumnya ada peradangan. Nah, jadi ukurannya ya udah segini normal. Dalam artian dia memang kecil dan tipis. Ini yang kalian temuin kemarin kan? Iya, Kak. Anjay. Bisa teliti ya, berarti sekecil ini masih nemu keren. Nah, ini bedain jantan sama betina sama masih dilihat dari posterior pokoknya. Kalau yang jantan dia lebih berlikuk, terus kalau betina tumpul lurus aja. Oke, berarti anteriornya yang tebel apa yang tipis? Yang Anterior yang tebel apa yang tipis? Tebel apa tipis? Oke, tipis. Nah, ini jantannya. Jadi di sini dia punya spicula sheath atau selubungnya. Jadi kayak kalau kalian ingat dia kan ada bentukan ini cacingnya posterior. Terus dia ngeluarin selubungnya nih. Nah, di dalam selubungnya ini dia punya si spikula gitu. Jadi nggak langsung yang keluar spikulanya, tapi ada selubungnya. Oke, itu untuk trikoris. Dan untuk trikoris-trikoris yang lain, nanti kalian juga bakal menemui itu bentuknya juga masih mirip cacing cambuk seperti ini. Jadi mungkin spesiesnya aja yang beda, karena beda inang. Nah, ini bentuk telurnya. Di dalamnya ini ada morula, terus dia ada dua polar plak di dua ujungnya ini. Bentuknya mirip buah lemon. Kalau kalian ingat, di unggas juga ada yang telurnya kayak gini. Spesies apa? Depannya C. papilaria. Oke, mantap kapilaria. Jadi kalau ketemu bentuk kayak gini di unggas, berarti nanti kalian jawabnya yang kapilaria. Tapi kalau di mamalia, berarti trichuris. Nanti menyesuaikan lagi mamalianya hewan apa. Kalau kambing domba, berarti kalian jawabnya trichuris ovis. Tapi nanti kalau ada hewan yang lain, berarti menyesuaikan lagi. Oke, next. Tadi yang di sapi, kambing domba, ruminan, ada yang mau ditanyakan dulu? Mau lanjut? Aman kah? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Di babi ya. Di sini yang kita bahas yang di blok abu-abu. Di usus halus kita bahas Ascaris-suum dan juga Ankylostoma. Di sekum kita bahas Trichuris lagi. Oke, yang di usus halus ada Ascariasis lagi nih. Nah, tapi yang di sini ini karena sama-sama famili Ascarididae, jadi namanya masih Ascariasis. Dia yang penyebabnya sekarang Ascaris-suum. Kalau yang tadi Ascariasis yang tadi kan disebabkan oleh Toxocara Fitulorum. Nah, ini predileksi usus halus, inang utama babi. Pokoknya yang suum, suis itu babi. Infektifnya masih telur infektif di si larva 3, larva stadium 3, kontrolnya piperazin, obat-obat cacing dan juga sanitasi kandang. Nah, gejala-gejala klinisnya ini ada pneumonia, ada eh, penurunan pertumbuhan, ada penurunan produksi juga, kurus, anemia, ikterus hingga kematian. Nah, ini kalau kalian ingat bentuk cacingnya, dia besar. Jadi kalau kalian bayangkan atau bandingkan sama yang sebelum-sebelumnya, dia ini yang paling besar untuk sekarang. Terus dia warnanya, dia bentuknya silindris. Jadi kayak cacing-cacing pada umumnya yang biasanya kalian temui. Terus dia tidak bersegmen dan warnanya putih kekuningan. Nah, kalau kalian lihat anteriornya, dia juga punya 3 bibir. Nah, di sini bentuknya ada segitiga gitu itu bibir satu, ini bibir satu, sini bibir dua, bibir tiga. Ya, ceritanya ini dorsal lip, terus dua ini ventral lipnya kayak gitu. Oke, apa nih? Oke, next.
Nah, ini bentuk telurnya si Ascaris suum. Nah, di sini ada bentukan si lapisan albumin, lapisan hialin, lapisan vitelin, terus gelombang dari ringgit-ringgitnya itu juga lebih besar. Jadi kayak lebih bergelombang gitu. Nah, di sini lapisan albumin dia itu sebagai eh, protein, intinya kayak penyimpan protein untuk telurnya gitu. Kalau hialin dia sebagai kayak lapisan kitinnya, kalau vitelin dia lapisan yang penyimpan lemaknya gitu. Dan nanti kalau kalian uprak terus nemunya ascaris telur ascaris nanti gambarnya juga harus 3 lapisan juga. Mungkin skematisnya digambar kayak gini kalau kalian nemunya ascaris. Next, Ankylostoma duodenale. Di sini ini biasa menyerang babi dan manusia di usus halus. Kepentingannya ankylostomiasis, kontrolnya masih pemberian obat cacing dan juga menjaga sanitasi. Nah, karena di sini ankylostomiasis atau ankylostomanya itu dia penularannya itu bisa secara per oral, dia juga bisa perkutan. Jadi dia bisa masuk ke kulit gitu. Nah, larva-larva yang kalau dia masuknya lewat kulit, itu dia menyebabkan rasa gatal di kulit atau di tempat yang masuknya larva ground itch ini. Jadi kayak merasa ada reaksi alergi juga, gatal gitu. Nah, selain itu juga ada rasa kembung, terus diare. Jadi selain itu juga gejala-gejala cacingan si ankylostomiasis juga ada anemia hipokrom mikrositik. Ini juga sudah dijelaskan waktu itu. Hipokrom itu dia kalau krom-krom itu dia berhubungan sama warna. Jadi kalau hipo berarti warnanya lebih terang apa lebih pucat? Pucat. Pucat. Oke. Kenapa kok eritrosit pucat? Dia berarti kekurangan apa? Pemberi warna pada eritrosit apa? Depannya H. Hemoglobin. Ya, hemoglobin. Jadi kalau hipokrom berarti hemoglobinnya dia kurang karena dia biasanya hewan yang kekurangan zat besi dia lebih rentan juga karena kalau kurang zat besi kan dia hemoglobinnya juga turun. Makanya dia hipokrom, warnanya lebih pucat. Kalau mikrositik dia hubungannya sama ukuran selnya. Jadi kalau mikro berarti ukurannya dia lebih kecil. Jadi anemianya dia berarti eritrositnya udah kecil terus habis itu warnanya pucat. Nah, terus dia juga kadang disertai gangguan respirasi. Next. Oke, ini bentukan si Ankylostoma duodenale. Di sini ada 2 pasang gigi ventral, terus ada juga 1 pasang gigi dorsal. Nah, kalau betina ujung posteriornya lurus atau lancip. Ini diingat-ingat karena Ankylostoma duodenale ini nanti beda sama Ankylostoma selanjutnya. Di bedanya ada di eh, banyaknya pasang gigi ventral. Kalau Ankylostoma duodenale ada 2. Nah, ini bentuk telur dari Ankylostoma duodenale. Dia bentuk telurnya yang di dalam satu paket itu dia lebih besar-besar. Kalau kalian bandingkan sama Hemonkus, tadi kan ada Hemonkus yang di Abomasum. Itu Hemonkus itu dia lebih kayak awan gitu bentuknya. Jadi kayak lup 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 gitu, kayak lebih banyak gitu. Terus kalau si ini jelek ya gambarnya, tapi kalian membayangkannya seperti itulah. Kalau si Dipilidium caninum, dia lebih kecil juga, tapi dia itu kadang tidak ada tepiannya. Jadi kayak ya udah paket-paket yang apa telur-telur yang bergelombol dalam satu paket dan kadang kelihatannya tuh bentuknya kayak tidak ada bentuknya. Jadi kayak mengikutin aja, ngikutin apa si telur-telurnya ini. Jadi nggak yang bulat. Itu beda Hemonkus, Dipilidium sama Ancylos. Oke, next. Oke, di sekum babi kita ketemu lagi sama trikuris nih.
Cuman bedanya di sini spesiesnya aja. Kalau yang di kambing domba tadi trikuris apa? Office. Swiss. Ya, trikuris office. Nah, kita ketemu lagi di babi trikuris Swiss. Gejalanya sama, kepentingan sama, kontrolnya sama, bentuknya juga sama, ciri-cirinya juga sama. Nah, di sini kebetulan ada gambar yang di bawah ini telur yang dia isinya masih murah. Sedangkan yang di atas ini telur trikuris yang dia udah ada bentukan larvanya. Jadi nggak mesti bentukannya selalu isinya morula dan nggak mesti bentuknya selalu isinya telur atau larva cacing gitu. Nah, ini bentukan telurnya juga masih sama kayak yang trikuris sebelumnya. Oke, yang di babi ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut ya. Ya, Kak. Oke. Oke, kita bahas dulu di anjing dan kucing. Nah, di sini ini kebetulan gambarnya ini bukan pembagian cacingnya, tapi di gambar ini tuh sebaran-sebaran bakteri sih. Cuman kita bikin sajalah di sini. Ini untuk yang kita bahas yang di sini, bukan di gambarnya. Jadi untuk yang di usus halus, kita ada Toxocara, ada Dibilidium, ada Ankylostoma. Di sekum, kita ketemu lagi sama Trichuris, tapi beda spesies saja. Di paru-paru dan jantung juga ada di Rofilaria immutis. Nah, yang kita bahas yang di blok abu-abu. Cuma aku tuh pernah lihat waktu itu di Rofilaria immitis ini dia ambil sampelnya itu kayaknya dari sedot jantung deh. Jadi kayak isinya tuh di antara eritrosit-eritrosit gitu, itu ada si cacingnya gitu. Bentuknya kecil banget. Itu kalau yang si di Rofilaria immitis. Oke, kita bahas Askariasis lagi. Nah, tadi udah dibahas Askariasis toxocara. Nah, kalau yang tadi Toxocara vitulorum, yang sekarang Toxocara canis dan juga cati. Kalau canis di anjing, kalau cati di kucing. Terus kontrolnya juga masih sama, pemberian obat cacing, sanitasi, menyesuaikan aja dosisnya. Terus gejalanya ada kondisi kesehatan turun, diare. Terus kalau kucing ya kelihatan ini rambutnya dia kusut kayak kusut kusam bisa kelihatan kan kayak kusamnya berdiri-berdiri gitu. Nah ini yang di lingkaran ini dia tuh maksudnya itu menunjukkan kalau dia mengalami distensi abdomen. Nah jadi distensi abdomen itu kayak membesar gitu. Jadi abdomennya besar. Nah biasanya kalian kalau kelihatan dia kurus kayak kurus tapi perutnya nggak bisa jadi ada indikasi cacingan. Nah, ini kalau di mikroskop, bedain sukarakati yang mekanis. Kalau ingat kalian waktu semester lalu, kalau yang ada cervical line-nya tebal, ini lebar, tebal, berarti dia yang kaki. Tapi kalau yang dia kurus panjang, berarti yang sukarakanis. Arere, maaf. Iya, apa? Suaranya agak kerasa-kerasa. Oh, dari mana? Dari yang slide ini aja. Dari yang sebelumnya, yang Dari sini. jelasin gejala klinis. Oh, oke. Jadi gejala klinisnya ini dia kondisi kesehatan yang menurun, ada muntah, ada diare, terus di sini kebetulan ada kasus yang kucingnya dia itu uh, skariasis karena kusut parah dan dia tani rambutnya dia kusut kusam gitu. Terus rambutnya juga biasanya berdiri-berdiri. Terus habis itu yang di lingkaran ini itu sebenarnya dia tuh ingin menunjukkan kalau dia ada ciri-ciri distensi abdomen. Jadi abdomennya itu membesar gitu loh. Nah, kalau kalian tahu kucing yang dia kurus, perutnya gede banget atau kayak kembung banget. Nah, itu bisa jadi dia indikasi cacingan. Ini bedain toxocara makanis.
Kalau yang kati, cervical area-nya dia lebar. Kalau yang manis, cervical area-nya tipis. Ala ini yang bentuknya kayak sayap-sayap ini karena mobil. Berarti cervical area ini dia di posterior apa anterior? Posterior. Ya, Cici. Nah, ini masih sama karena dia masih satu genus Toxocara. Toxocaraan ini dia jenis cacingnya masih mirip semua. Jadi punya kita surface. Jadi kalian kalau nemunya nanti bentuknya kayak gini, itu nanti disesuaikan aja spesiesnya. Dia dari hewan apa. Kalau dari kucing berarti nanti kalian jawabnya kati. Kalau anjing kalian jawab Toxocara canis. Kalau di kambing domba berarti jawab Citulorum. Oke. Oke, selanjutnya ini di anjing, dipilih di Caninum, penyebab Eupilidiasis namanya. Kontrolnya kan di kontrolnya dia ada kontrol ginjal karena dia ada inang perantaranya yaitu ginjal-ginjalan. Nah, ini gejala klinisnya si Eupilidiasis. Itu ini udah dijelaskan juga kalau nanti hewannya atau anjingnya itu kadang suka jalan nyeret-nyeret anus karena si segmen-segmennya ini itu kadang dia lepas tuh dan keluar lewat anus bersama feses. Nah, kadang itu dia merasa tidak nyaman di situ, makanya dia jalannya kayak nyeret-nyeret anus. Terus kadang dia berguling-guling menggigiti area perut karena dia ada perasaan tidak nyaman di perutnya. Ada konvulsi juga dan juga kalau di manusia mirip-mirip masih ada anoreksia, kurus, terus diare dan nyeri epigastrik. Nah, ini bentuknya yang kiri ini makrosnya. Kalau kalian lihat, dia bentuknya kecil dan bersegmen. Nah, tiap segmennya itu dia bentuknya kayak di timur. Hmm. Ini kalau kalian lihatnya di mikroskop, bagian paling anterior, paling atas, itu nanti kalian bisa melihat skoleks atau kepalanya. Nah, di sini itu dia punya sucker dan juga rostrum. Jadi ini tuh istilahnya kayak kaitnya dia, tapi yang menonjol gitu. Terus namanya rostrum. Nah, kayak duri-duri mawar. Terus ini, nah, ini, satu segmen ini, kalau dilihat di mikroskop, dia nanti bentuknya kayak gini. Jadi oval, kayak biji mentimun, maksudnya memanjang gitu. Nah, aku tuh pernah lihat dia kalau segmennya itu yang benar-benar udah matang dan isinya telur, organ-organ ini tuh udah nggak kelihatan lagi. Jadi istilahnya karena udah pada isinya telur, jadi organ-organ ini tuh udah nggak berfungsi lagi. Jadi aku pernah lihat yang satu segmen dia itu isinya benar-benar banyak telur. Hmm. Dan telurnya tuh jelas bulat-bulat. Saya nanti sini telurnya, jadi dia bergerombol dan juga bentuknya dia lingkaran-lingkaran. Dan di sini ada yang jelas kelihatan ada heksagon tanpa atau heksagon embrionya ya. Cuma di sini aku lihatnya cuma 5. Tapi dia ada 6 sih. Kayak kelihatan ada 3 pasang gitu loh harusnya. Cuma ini cuma kelihatan 5, tapi harusnya dia ada 6. Untuk dipelidimkan ini dan ini bisa dilihat dia tuh kayak ini tuh sebenarnya paket-paket telur yang terpisah gitu loh. Jadi sebenarnya dia tuh masih banyak di dalam satu segmen, tapi dia masih banyak telur lagi di sini, kayak masih ada di sini banyak 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 banyak. Kebetulan dia terpisahnya segini, terus bentuknya juga nggak beraturan, kayak mengikuti bentuk gerombolannya ini. Next. Ini ada ankylostoma. Nah, tadi juga udah dibahas ankylostoma di babi. Tadi yang di babi ankylostoma apa? Duodenale. Anjay, oke, duodenale. Nah, yang di anjing kucing, kalau di anjing ancylostoma caninum, kalau yang di kucing ancylostoma tuberculum.
Di sini dia masih sama kayak Angelostoma tadi, gejalanya juga masih sama. Cuman bedanya di sini kalau yang adenoum sama tuberme itu dia punya tiga gigi ventral, tiga pasang gigi ventral. Kalau yang Ankylostoma duodenale tadi berapa pasang? Ada berapa? Pasang Kak. Anjay, oke. Ankylostoma duodenale dia ada dua pasang gigi ventral. Nah, tapi di sini masih sama-sama punya satu pasang gigi dorsal. Jadi, yang menonjol. Nah, di sini nggak begitu kelihatan karena posisinya dia nggak memperlihatkan si gigi dorsalnya. Nah, ini bentuk telurnya masih sama. Dia bergerombol juga, cuma dia telurnya itu lebih besar. Nah, paket-paket satu paketnya itu dia lebih besar. Dindingnya juga satu lapis yang tipis. Oke, next ke hewan kuda. Nah, di sini kebetulan yang kita bahas di kuda cuma dua. Ada Diusasalus marascaris equorum di Hepar Cancella hepatica. Di Hepar ini udah kita bahas di awal tadi, jadi kita cuma bahas Parascaris equorum. Parascaris equorum itu yang dia mirip banget sama Ascaris suum, cuman beda aja hewannya. Nah, ini bentuknya dia juga menyebabkan askariasis. Jadi askariasis itu selain dia pokoknya dia yang familia Ascarididae lah. Ada Ascaris suum, ada Parascaris equorum, ada Toxocara toxocaraan. Terus dia seringnya utamanya di anak muda, infeksi beratnya dia menyebabkan diare yang ada kataral atau ada cairannya gitu, cairan kataralnya. Dan dari bisa alis. Terus dia kadang rambutnya jadi lebih kasar, terus hewannya lebih kayak pelongo-pelongo gitu. Kontrolnya sanitasi kandang dan juga pemberian obat tadi. Nah, ini cacingnya, dia bentuknya kaku dan gemuk dan warnanya lebih terang dari Ascaris suum. Nah, ini masih sama telurnya. Dia bentuknya ada album shape-nya, gitu, sama kayak Ascaris suum. Jadi bentuknya telur yang dia tepiannya nggak rata itu ada yang Ascarididae pokoknya. Kalau Ascaris sama Parascaris dia ada albumin shape. Tapi kalau yang Toxocara itu dia ada face-nya. Oke, jadi mau ditanyakan sukses. Kalau tidak ada, kita mulai proses ya. Gampang kok prosesnya. Ya, aku tunjuk ya. Dia ya Kak. Di nomor satu. Dia spesies apa, dia organ apa itu. Kita dia apa? Ya, dia apa. Di cacingnya yang ada tanda X. X, X, X. Yola. Ya, Pasiola. Dia ciri khususnya cacingnya gimana? Lebih seperti galon, kemudian hmm. Oke, Sofi, Sofi. Ya, Kak.
Kan tadi dijelasin kalau ini katanya tadi ini somatosis, tapi gejalanya gimana? Gejala klinis stomatosis itu ada kelemahan, anoreksia, terus edema mukosa dan konjungtiva, edema submandibula atau batal jaw, anemia, ikterus, diare, penurunan produktivitas, hidrotoraks, hidroperikardium, sama asites. Oke, yang khas di stomatosis apa aja? Apakah gimana, Kak? Yang dari yang kamu sebutkan tadi yang khas. Oh, yang khas itu hmm, batal jauh, Kak. Oke, betul dia. Terus sama yang hydrothorax, hydropericardium, sama asites. Kayak gitu ya. Jadi kalau semua nanti ada soalnya kayak kasus kayak kemarin itu yang dibahas tentang ada edema submandibular, ada terus, ada hydrothorax, itu berarti nanti kalian mengarahnya ke pasiolat. Next, Saskia. Ya, Kak. Nah, jadi apa nih bedanya bedah saluran cerna lambung tunggal sama lambung majemuk? Bedanya yang majemuk lebih ribet langkah-langkahnya. Soalnya yang majemuk itu di awal harus rektumnya diikat dulu biar memisahkan antara rumen sama retikulum. Ya, jadi maksudnya tadi rektumnya di itu bukan untuk misahin tulang sama rektum, tapi rektum itu kan yang paling belakang. Nah, jadi biar tidak tercerai-berai. Nah, terus ditambahin lagi ikat bentengnya juga ada di setiap batas organ, biar Oke, isiannya Kak. juga tidak tercampur. Oke, terima kasih. Next, Karina. Iya, Kak. Oke, ini spesies apa? Ipilium. Kenapa kok kamu jawab itu? Soalnya telurnya kayak bergerombol gitu. Terus, Ada hexacanth larva. hmm, dia bentuk gerombolnya gimana? Oh, Kayak bulat. berdinding nggak? Bentuknya bulat-bulat gitu. Ya, selain telurnya bulat-bulat, dia juga bentuknya nggak Iya, beraturan gitu, karena dia ya udah bergerombol. iya. Oke, eh Wiki, Wiki. Oke, tadi jawabannya Verina apa ini? Apa? Ya, kalau di Palladium berarti gejala klinisnya apa? Gejala dari ini kebiasaan anjingnya yang tadi ada gambar anjing gitu. Anjingnya gimana?
Tadi gejalanya gimana? Gejala di kaki ini. Oh, gejala konvulsi, Kak. Ya, terus ada kegiatan apa lagi dari kakinya? Jalannya itu diseret-seret sampai kecil. Ya, terus habis itu suka digigit-gigit tuh. Kontrolnya pemberian obat cacing dan juga sanitasi. Nanti jenis-jenis obat cacingnya dimakan sendiri. Oke, next. Sharon, Ya, Kak. oke, apa bedanya Ankylostoма duodenale sama Ankylostoma candidum? Dari Kalau jumlah gigi. duodenale itu gigi, ventralnya ada 2 pasang. Kalau yang flaninum itu ada 3 pasang gigi ventralnya, Kak. Oke. Kalau gigi dorsalnya jumlahnya berapa? 1 pasang, Kak. Sama atau beda? Sama. Oke, terima kasih. Sarah, Sarah. Iya, Kak. Oke, sebutkan spesies apa saja yang menyebabkan askariasis. Tadi aku jelaskan dia yang dari famili Ascarididae. Wajar. Satu, dua. Toxocara vitulorum, Ya, terus. terus Ascarisum, terus Toxocara sp, sama Parascaris equorum. Hmm. Oke. Kendra. Ya, Kak. Tadi dari yang disebutkan Hara, ada Toxocara, Ascaris, sama Parascaris, dan telurnya gimana? Yang dindingnya berlekuk-lekuk, Kak. Base surface. Oke, kalau yang Peter Surface itu punyanya siapa? Yang vitulorum. Yang Toxocara, ya. Kalau yang Ascaris sama Parascaris, dia punya apa? Apa, Kak? Kalau yang Ascarisum sama Parascaris equorum, dia punya Albumin sheet. ya, dimensi. Jadi nanti kalau menunjukkan ciri khususnya juga sesuai ciri khususnya, entah itu Peter Surface atau dimensinya. Next, Lizzie. Lizzie, gak ada. Lizzie lagi nge-like, Kak. Oke. Kania, Iya Kak, kenapa menggunakan energi fisiologis untuk menampung cacing? karena NaCl fisiologis itu dia paling dia mempunyai sifat isotonik terhadap dinding cacing. Terus dia juga paling mirip dengan cairan tubuh kita. Oke, ya, terima kasih. Istiqomah. Ya, Kak. Oke. Sebutkan cacing yang dapat ditemukan di mata dan kulit sapi. Di mata dulu Kalau apa? di mata ada Telagia sp, kalau di kulit Di ada kulit Xenofilaria sp.
Kalau di mata ingat nggak spesiesnya apa? Gitu. Relazia R, R apa? Titik-titik. Relazia Ro, mau apa ya? Telazia rhodesi. Lupa, Ya, Kak. Relazia radicata. Jadi mungkin siapa tahu nanti ditanyakan juga, aku juga nggak tahu. Oke, terima kasih. Ini Liza udah masuk belum? Sudah, maaf Kak, kepental. Oke, khusus Lizzy, langsung dua soal. Jadi kalau seumpama nih kamu lihat lagi nih Jamesnya apa deh? Apa Kak, maaf boleh diulang? James dari cacingnya ini. Itu trikuris bukan? Kenapa trikulis? Soalnya dia dua antara ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Oke, jadi ini trikulis ya. Ini yang tebal posteriornya. Terus makin ke anterior dia makin tipis. Nah, kalau trikulis, coba sebutkan salah satu spesies trikulis beserta hostnya. Kalau trikuris ovid itu nyerang kambing. Terus apa lagi ya? Benar Kak. Kalau di babi, su, Kalau di babi itu sana aku tulis deh. trikulis, su, Suis atau suum? Swiss ya, Kak. Swiss, ya, trikulis. Nah, ini sebutkan spesies lain yang menyerang host tersebut. Kan tadi kamu jawab trikulis Swiss di babi. Berarti aku mau yang suum di babi tadi spesiesnya apa? Yang belakangnya suum di babi. Ascaris suum. Dia predileksinya di mana? Di usus Khusus halus. halus. Tidak. Kalau apa yakin aja kalau menjawab. Ini belum ujiannya sebenarnya kok. Dia tidak apa-apa salah di sini. Oke, Oh, Kak. oke, Lizzie aman berarti. Aman, Kak, aman. Oke, yeay, sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mau nanya laprak, Kak. Ya, kenapa lapaknya?